Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, beserta dengan staf tata usaha. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Ilahi Rohani yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini, memenuhi undangan saya secara pribadi dalam rangka seminar tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kejayaan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir untuk mengikuti webinar dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Ada materi yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang pendidikan guru penggerak. Saya akan menyinggung sedikit karena sampai saat ini saya belum pernah mensosialisasikan tentang program ini. Jadi Bapak dan Ibu guru, bahwa guru penggerak itu merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program guru penggerak ini memiliki tujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan yang diharapkan mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya. Jadi di sini bukan hanya saya sebagai guru penggerak, tapi saya akan mencoba berbagi dengan Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi bukan hanya saya yang akan bergerak untuk menyukseskan program ini, tetapi Bapak dan Ibu guru juga. Jadi mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, serta senantiasa menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini ada lagi istilah baru tentang profil pelajar Pancasila. Yang mana itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Yang terdiri atas 6 item. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira ini sudah berjalan. Salah satu contohnya berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, misalnya dalam proses belajar mengajar sebelum memulai pelajaran berdoa dulu. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Ya, ini sudah berjalan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, anak-anak itu diharapkan menjadi anak yang kreatif, mempunyai ide-ide yang cemerlang, punya kreativitas. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Jadi harapannya sifat gotong royong ini senantiasa kita kembangkan baik dalam lingkungan sekolah maupun ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Di sini dalam keseharian kita harapannya
di program guru penggerak, harapannya anak itu tidak merupakan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi tidak merupakan budaya, misalnya lagu-lagu daerah atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini harapannya tidak punah. Jadi diharapkan kebudayaan daerah yang ada di sekitar kita itu tidak punah, sepanjang itu masih sejalan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan nilai agama. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Ya, diharapkan anak kita bersifat kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Jadi salah satu modul yang saya presentasikan pada hari ini adalah modul yang keempat. Ya, sudah modul yang 1.4. Modul yang pertama itu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Yang ketiga adalah yang keempatnya budaya positif, dan yang ketiga adalah visi dari guru penggerak. Pada modul ini diharapkan akan menjalani dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah itu bisa membentuk karakter murid. Jadi bukan hanya murid, tapi guru dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Jadi di sini akan kita padukan dengan visi misi sekolah dari sekolah itu sendiri. Selain itu akan memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Adapun materi yang terkait dengan budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini untuk membangun budaya positif di sekolah yang perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ya, yang lazimnya disiplin itu biasa dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol bagaimana kontrol guru dalam menghadapi siswa. Jadi bagaimana bentuk kedisiplinan yang diterapkan oleh bapak dan ibu guru kita sekalian ketika berada di dalam kelas. Yang pertama untuk kontrol guru, yang pertama adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi dalam teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku dari peserta didik kita itu adalah memiliki tujuan. Jadi semua perilaku peserta didik kita itu ketika berada di dalam kelas itu memiliki tujuan, atau bahkan perilaku itu yang tidak disukai, bahkan perilaku yang tidak disukai, tapi itu memiliki tujuan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bahwa segala usaha untuk memenuhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ilusi
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini terkadang kita terapkan, terkadang membuat siswa kita merasa bersalah. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ya, terkadang ini yang biasa membuat anak kita menjadi gagal karena biasa dia memendam rasa yang dia miliki ketika kita membuat mereka merasa bersalah. Ya, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang bersifat negatif, tidak perlu dalam bentuk kekerasan. Dan harus dengan bahasa yang halus. Ya, kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dia lakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasar dalam sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita memaksa ini tidak akan berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan biasanya akan terbentuk. Jadi biasanya ketika kita memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, biasanya akan terbentuk permusuhan. Ya, biasanya memusuhi gurunya. Itu barangkali terkadang ada guru yang dipukul sama siswanya karena mereka menganggap bahwa orang dewasa atau bahwa guru bisa memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, selanjutnya adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan mereka dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Ketika kita mendengar kata disiplin, ya biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah berkaitan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kemudian kata disiplin juga biasa sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika kita menganggap bahwa disiplin itu adalah tentang tata tertib, ketika peserta didik kita atau murid kita tidak melaksanakan itu, maka biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya hukuman adalah alternatif terakhir. Kalau perlu, hukuman itu tidak perlu kita laksanakan untuk anak didik kita. Kemudian selanjutnya adalah motivasi dari perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang berada pada tingkatan terendah. Biasanya orang yang memiliki
memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang-anak taat pada aturan ketika dia mengharapkan imbalan atau peraturan. Biasanya ingin dapat prestasi yang baik. Ya, istilahnya cari-cari muka berharap guru, ingin mendapatkan imbalan. Dia taat pada aturan karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka miliki, karena ingin dihargai. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dari seorang manusia. Yang pertama adalah kita butuh untuk bertahan hidup atau survival. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasarnya itu tadi, yang pertama adalah kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi untuk bertahan hidup, kita butuh makan, kita perlu menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Jadi anak-anak di kita yang butuh cinta dan kasih sayang itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya atau teman-temannya ataupun bahkan dari gurunya. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, misalnya menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang keempat adalah kebebasan. Anak-anak itu butuh kebebasan. Dia membutuhkan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah akan kemandirian. Biasanya mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ketika dia berkuasa, biasanya dia mampu mengendalikan teman-temannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, yang kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya peserta didik mencari kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Ya, selanjutnya adalah dunia berkualitas.
Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas tentunya. Sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia mereka. Dalam dunia berkualitas ini ingin terkait dengan posisi kontrol dari seorang guru. Jadi ada beberapa posisi kontrol. Yang pertama, ini mungkin bisa dilihat sebentar, koreksi diri kita. Saya berada di posisi kontrol yang mana? Jadi ada 5 posisi kontrol dari seorang manusia khusus kepada guru. Yang pertama adalah apakah kita berada di sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir setiap dia mengucapkan kalimat terakhir selesai. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi itu kalau dia sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah atau menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti ini. Ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasa, bapak atau ibu sangat kecewa dengan kamu dengan tingkah laku kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Jadi ini kata-kata yang biasa keluar dari seorang guru sebagai orang membuat orang merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah teman, menjadikan murid sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini, di posisi teman, menggunakan hubungan baik, biasanya humor, untuk mempengaruhi seseorang. Ya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa.
nanti ibu atau bapak yang bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika kita menganggap siswa kita sebagai teman, maka biasanya dia akan ketergantungan. Kemudian itu hanya berlaku untuk guru tersebut, tapi tidak berlaku untuk guru lain. Nah ini biasanya melanggar ketika guru lain yang mengajar. Ya, ini mungkin yang biasa saya lakukan untuk kita beberapa tahun yang lalu, bahwa ternyata memang memiliki dampak negatif. Ada beberapa dampak negatifnya. Misalnya ketika kita menganggap dia sebagai teman, ketika dia sudah meninggalkan sekolah ini, biasanya dia gagal ketika dia berada di luar. Misalnya sudah masuk SMA, ya ketika mereka masih tidak ada guru yang sama seperti ketika dia berada di bangku SMA SMP-nya, biasanya guru itu biasanya gagal. Jadi hanya berlaku untuk guru tersebut, tapi tidak berlaku untuk guru lain. Ya, dia berinteraksi dengan orang yang menganggap dirinya sebagai teman, tapi ketika ada guru lain, biasanya dia melanggar. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Biasanya ini yang monitor atau pemantau biasanya dia menghadirkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah tersebut dengan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasanya diajukan, yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilakunya. Jadi biasanya yang seorang monitor atau seorang pemantau memiliki catatan-catatan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dimiliki atau yang pernah dilakukan oleh murid kita. Ya. Jadi yang memiliki catatan bukti atas perilaku dari murid-murid kita berdasarkan aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah itu. Jadi posisi terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila diperlukan. Jadi ketika dia menduduki mengambil posisi sebagai seorang manajer, jadi dia mempersilahkan murid-muridnya untuk mencari solusi atas tindakan atau perilaku yang telah mereka lakukan. Jadi dia mempersilahkan kepada peserta itu untuk mencari apa solusi yang bisa dia lakukan untuk
mencari solusinya. Apa konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan? Ya, ini mungkin yang sering terjadi di sekolah kita. Ini yang paling sering. Contoh adik yang sering terlambat ke sekolah. Kalau dia seorang penghukum dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadap, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda. Ini biasanya terlontar dari kata-kata seorang penghukum. Mungkin bisa dilihat bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya dengan ketika kita bahasa dengan melotot menunjuk menghadap. Akibatnya kemungkinan murid itu akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali ke tempat duduknya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya ataupun bedanya. Itu adalah salah satu bentuk pelampiasan atas amarah rendah kepada gurunya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, kalau melihat motor atau mobil dari bapak dan ibu gurunya, biasanya menggores atau bahkan mengkempeskan bak motor atau bak mobilnya. Ini ketika kita bertindak sebagai seorang penghukum. Kalau untuk sekolah kita, saya kira kita tidak sampai sejauh itu. Tapi di kota-kota besar ini seringkali terjadi. Ya, merusak mobil atau motor dari gurunya. Jadi itu sebagai akibat dari ketika kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Ya, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu, dengan loyong. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid kita bila ditegur dengan cara seperti ini? Akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya. Jadi sikap ketika kita membuat siswa menjadi merasa bersalah itu akan lebih berbahaya dari seorang penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru yang seorang penghukum, di mana murid bisa melampiaskan dengan cara-cara melampiaskan atau mengungkapkan amarahnya dengan cara yang negatif. Ya, murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi dia pendam amarahnya. Jadi jika suatu waktu bisa saja dia meledak melampiaskan amarahnya baik kepada temannya maupun yang lebih parah kalau amarahnya itu dilampiaskan kepada gurunya.
Selanjutnya yang ketiga adalah teman. Dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyuman yang jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Kamu ini sambil tersenyum. Jadi ada guru yang seperti itu ya. Ya, dia berposisikan dirinya sebagai seorang teman. Dia memeriksa tapi dia sambil tersenyum. Ya, bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ya, biasanya itu akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari khusus teman, adik hanya akan membuat sesuatu bila yang guru adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Ya, ini dampaknya ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia melaksanakan atau mendengar ketika orang tersebut yang mengatakan, tetapi tidak berlaku untuk orang lain. Selanjutnya adalah pemantau. Dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adik menjawab, tahu Pak. Kemudian guru mengatakan, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adik mengatakan, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Jadi ketika anak-anak terlambat, kemudian kita memposisikan diri sebagai penentu, ya guru itu memberikan dia melarang siswa untuk ikut melakukan pelajaran tersebut, tapi ketika dia istirahat di jam-jam tertentu, ya, memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas atau tidak ikut pelajaran pada jam itu. Dan pada saat di jam istirahat harus mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Jadi ketika kita memberikan tugas di jam-jam istirahat, maka kita harus tetap mengontrol murid tersebut untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai posisi seorang manajer. Dengan nada yang tulus, nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
Saya bisa menanyakan ke teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid ketika dia diperlakukan seperti ini? Pada posisi meneker, suara guru sebaiknya harus lurus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkata diam atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai seorang teman. Fokus kita adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi fokusnya kepada murid tersebut. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak perlu peraturan kelas saja? Jadi kenapa kita tidak mengatakan peraturan kelas? Kenapa bukan keyakinan kelas? Ini barangkali belum pernah kita terapkan ketika kita masuk ke dalam kelas, membuat sebuah peraturannya tapi sebuah keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Misalnya, salah satu contohnya adalah memakai helm. Memakai helm itu adalah sebuah peraturan. Keyakinannya adalah untuk menjaga keselamatan. Jadi itu tidak hanya keyakinan dengan peraturan. Peraturan misalnya memakai helm, tapi keyakinannya adalah menjaga diri dari keselamatan. Yang kedua misalnya memakai masker. Peraturannya itu memakai masker, keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tidak konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah pendapat. Kemudian harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari keyakinan, jadi sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita memberikan keyakinan kelas, yang bikin keyakinan kepada mereka. Jadi bukan lagi peraturan kelasnya, tapi keyakinan, bahasa halusnya keyakinan kelas. Misalnya siswa ketika mau keluar ruangan harus minta izin kepada guru, itu keyakinan. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian tetap berpakaian rapi ketika berada dalam kelas. Ya. Misalnya kalau asfal tidak boleh, kalau ada teman yang pinjam pulpen, ya tidak boleh dilempar. Biasanya kalau ada teman yang meminjam pulpennya biasa dari lempar. Jadi pengambilnya keyakinannya ya tidak boleh dilempar, tapi diantarkan atau siswa yang meminjam sendiri yang datang ambil. Itu keyakinan. Ya, jadi supaya kelas terasa lebih bagaimana ya ketika
dalam kelas itu kita buat sebuah keyakinan sebelum memulai pelajaran. Bisa di awal tahun ajaran baru, tapi ini harus senantiasa ditinjau kembali. Bisa ditambah atau bisa dikurangi. Misalnya kalau kita punya keyakinan bahwa siswa yang terlambat tidak mau masuk kelas, jadi bukan kita bikin, tapi dia sendiri yang menyampaikan bahwa ini yang akan saya gunakan, yang ini kita laksanakan nanti di kelas. Bukan kita yang memberikan tawaran, tapi siswa yang sendiri. Jadi dia sendiri yang bikin konsekuensinya apa ketika dia melanggar. Jadi konsekuensinya apa ketika dia melanggar. Ya, kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, ketika mungkin Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian Anda akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima adalah Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Jadi kita maksud apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang memberikan sebuah solusi apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan di masa lalunya. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menembus kesalahan dengan membayar sejumlah uang. Ya. Jadi, kalau guru berbuat seperti ya sepertinya dia sedang mencari uang. Ya, jadi hukumannya minta sejumlah uang ketika murid melakukan kesalahan. Ya, jadi hukumannya dia membayar atau memperbagi kerugian yang ditimbulkan, atau hanya sekedar untuk meminta maaf. Restitusi juga meliputi usaha menuduh kesalahan, tapi sebenarnya merupakan inisiatif dari anak itu sendiri. Jadi bukan dari guru, tapi inisiatif dari murid yang telah melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila anak keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan. Selanjutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi ini membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri
dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Yang merefleksikan kesalahannya untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan sebagai sebuah paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Jadi bukan restitusi tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu mengganti nilai ini? Karena kita biasa mengatakan kamu tidak diajar sama orang tuamu. Ya, apa yang diajarkan oleh keluarga tentang hal ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Selanjutnya adalah restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka, perasaan sedih dan kesedihan, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi, perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban, menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan, perasaan takut akan kelaparan, menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman, perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan dan kesenangan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, untuk murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Blaser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ya. Jadi orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, tetapi orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi ini, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dalam proses restitusi ini, murid akan menyadari dia sedang mencari orang yang seperti apa, yaitu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah restitusi menguatkan.
Bisakah momen ketika murid melakukan sebuah kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri dan bagaimana kamu akan berubah. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan bapak atau ibu, tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa terlihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang terakhir ya, tentang rencana aksi nyata yang akan saya lakukan. Ya, sudah saya sampaikan kemarin waktu upacara pada saat saya jadi pembina. Judulnya adalah menemukan budaya positif di lingkungan UPT SMP 19 Kepulauan Selayar dengan penerapan cinta lingkungan. Ya. Ada latar belakangnya bahwa budaya positif itu dibangun melalui kerjasama antara seluruh komponen sekolah melalui usaha yang terus-menerus dan terstruktur. Guru penggerak merupakan ikon baru pemimpin perubahan paradigma. Sekolah hadir untuk mewujudkan konsep merdeka belajar. Menumbuhkan budaya positif lingkungan sekolah melalui penerapan cinta lingkungan merupakan salah satu alternatif untuk membudayakan kecintaan siswa terhadap lingkungan kita melalui penghijauan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa besok, ya sudah sampaikan ya bahwa besok mereka akan menanam untuk menghijaukan lingkungan sekolah kita. Karena kondisinya lingkungan kita tampak gersang, kemudian mengingat bahwa daerah kepulauan, jadi suhunya panas, maka dibutuhkan suasana yang hijau, yang indah. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menumbuhkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah memaksimalkan peran guru penggerak. Yang rencana pelaksananya hari ini, untuk pelaksananya saya rencanakan di tahun semester 6 tahun ajaran 2021-2022, walaupun sebenarnya sudah mulai berjalan. Ya, rencananya besok mulai. Adapun tolak ukur keberhasilannya adalah dikatakan berhasil apabila lebih dari 50% warga sekolah menunjukkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan tetap menjaga lingkungan sekolah tetap hijau. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat atau bapak dan ibu guru beserta staf, kemudian kepala sekolah, orang tua murid, kemudian seluruh murid. Jadi saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau dipertanyakan bisa mungkin di waktu yang lain, karena waktu kita sudah mepet. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.